Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketemu lagi nih. Di Jogja sedang hujan deras-derasnya nih. Oke, yuk masih semangat kan belajar bahasa Inggrisnya ya? Kali ini kita punya 25 soal. Jadi ini soal standar. Kita mau coba mulai dari halaman yang pertama dulu aja ya, urut aja ya. Oke, kosakatanya lumayan banyak. Ini buat ngecek aja. Jadi ini kosakata yang memang sering muncul dan kebetulan ini di sini hari ini ada banyak nih yang harus kita checking. Sebelumnya udah pernah, cuma siapa tahu lupa ya. Oke, langsung aja sambil nunggu teman-teman yang lain gabung. Soalnya udah jam 15.31, kita mau finishnya on time juga nanti ya. Oke, kita mulai dengan yang pertama. Sebentar, kali cari markernya dulu. Ya. Baik, nah yang pertama kita punya teks yang lumayan, ada kurang lebih 4 ya, 4 paragraf lumayan panjang. Oke, kita mulai dengan yang pertama. Jadi ini berkaitan dengan kesehatan. Oke, jadi yang pertama adalah kata disorder. Nah, masih ingat nggak disorder ini artinya apa kalau berkaitan dengan kesehatan? Gangguan. Gangguan. Kekacauan. Kekacauan itu ketika konteksnya, iya benar, oke, kelainan. Jadi kamu bisa pakai kata kekacauan itu ketika konteksnya misalnya dalam konteks riot atau misalnya kemasyarakatan itu kekacauan ya. Tapi dalam konteks kesehatan disorder ini bisa dibilang sebagai kelainan. Gangguan bisa juga sih gangguan. Oke. Sekarang yang kedua ada kata result, resulting from. Dari kata dasarnya result. Artinya adalah hasil dari. Oke, kalau kita mau terapkan itu di dalam konteks seperti ini, apakah ini hasil dari atau ada kata yang lebih pas untuk menerjemahkannya? Diabetes mellitus adalah kelainan dari metabolisme karbohidrat hasil dari Akibat. Nah, benar. Jadi ini lebih cocoknya kata di sini artinya adalah diakibatkan gitu ya. Oke, berikutnya ketemu lagi dengan kata ini, ketemu lagi, insufficient. Apakah artinya insufficient? Kekurangan. Oke, insufficient kekurangan. Baik. Jadi kata ini artinya tidak, sufficient adalah cukup. Jadi tidak cukup atau tidak memadai. Sinonimnya apa ini? Kata yang bisa bersinonim dengan kata insufficient. Dimulai dengan kata in juga sih bisa bersinonim. Jadi sinonimnya in, huruf pertama A. Ada yang bisa lanjut? Inadequate. Oke, benar sekali, inadequate. Oke, lanjut ya. Sekarang kita punya kata reduce. What is reduce? Mengurangi. Oke, bisa berkurang atau mengurangi sama-sama. Oke, berkurang atau mengurangi. Kemudian berikutnya ada kata necessity. Apakah necessity? Penting. Perlu, iya, perlu. Necessary ya, perlu. Oke, next ada kata utilization. Artinya adalah dari kata kerja utilize. Artinya? Pemanfaatan. Oke, pemanfaatan boleh atau penggunaan. Oke, next kita punya kata suffer. Apa sih artinya suffer? Pengidap. Pengidap. Oke, betul. Di sini artinya pengidap. Atau bisa juga artinya ini kalau pengidap itu sufferer ya. Jadi ini kalau ada er
sufferer itu pengidap atau bisa diartikan sebagai penderita. Nah, kalau suffer ini artinya adalah mengidap atau menderita gitu ya. Oke, tak benerin aja. Ini mengidap, menderita. Oke, next ada kata inhibition. Apakah artinya inhibition? Dari kata inhibit. Kira-kira apa sih artinya inhibition? Konteksnya adalah mana ya? Utilization, inhibition in the normal ability. Kira-kira apa nih? Mengalami Hambatan. Oke, hambatan. Bisa juga ini dianggap sebagai kata gangguan. Next, kita punya kata ability. What is ability? Kemampuan. Oke, benar. Kemampuan. Next, kita punya kata result in. Tadi di atas kita punya kata resulting form. Result in. Mengakibatkan. Iya, benar. Jadi sama-sama ya. Artinya ini mirip ya. Yang ini sama ini hampir sama ya. Ini konteksnya aja pasif pada di dalam kalimatnya. Kalau yang ini artinya mengakibatkan. Jadi kata result in atau result for ini bisa dekat dengan kata cause. Ini verb ya. Menyebabkan atau mengakibatkan. Next, berikutnya kita punya kata increase. Apakah increase? Naik. Meningkatkan. Oke, ini bisa artinya naik, boleh. Meningkatkan juga boleh. Dua-duanya boleh. Next, kita punya kata excess. Excess artinya? Kelebihan. Benar, kelebihan. Kalau kebalikannya dari excess, kira-kira apa? Opposite-nya apa ini? Apa? Defisiensi. Iya, defisien. Defisien itu kekurangan. Lanjut, kita punya kata excrete. Apakah artinya excrete? Mengeluarkan. Benar, mengeluarkan. Yuk, lanjut kita dengan kata disease. Artinya adalah Penyakit. Artinya kata apa lagi yang punya arti penyakit? Huruf Illness. pertamanya I. Oke, illness. Previously artinya adalah Sebelumnya. Oke, sekarang Kak Ari mau minta sinonimnya dari kata previously. Huruf pertamanya P juga. Prior. Oke, prior. Biasanya prior tuh ada lagi yang pakai P juga. Previously, prior, kemudian apa? Huruf kedua apa? Afterward. Afterward, oh itu kebalikannya kalau afterward. Afterward itu artinya sesudahnya. Yang kita mau adalah yang artinya sebelumnya. Dalam pertanyaan sering ada kata precede. Precede itu artinya juga sebelumnya. Jadi prior to, precede sama dengan kata before. Nah, kalau afterwards itu adalah kebalikannya. Next, apa itu numeral? Angka. Oke, benar, angka. Berikutnya kita punya kata formerly. Artinya adalah? Sama ya? Sama. Sama dengan previously. Jadi ini artinya adalah sebelumnya. Former itu artinya sebelum. Makanya ada former president, artinya adalah mantan presiden. Next, juvenile, artinya adalah? Remaja. Oke, remaja. Jadi kata ini bisa bersinonim dengan kata apa? Huruf pertamanya A. Adult? Bukan. Kalau adult itu dewasa. Huruf keduanya memang D. Tapi agak panjang kata ini. Adolescent. Benar, adolescent. Next, ada kata onset. Apa sih artinya onset?
Ayo, huruf pertama S. Serangan. Serangan. Biasanya yang pertama namanya onset. Next, kita punya kata occur. Kak Ari mau sinonimnya. Happen. Oke, happen. Secret. Bukan secret, tapi ada E di belakang. Kalau secret artinya rahasia, tapi ini secret. Ini verb. Mengeluarkan. Benar, mengeluarkan. Ini dekat artinya tadi dengan kata apa? Yang kita punya sebelumnya adalah excrete. Iya, ini hampir sama. Bisa bersinonim dia. Lanjut, kata inject artinya Menyuntik. menyuntik. Siblings, apa sih sibling? Saudara. Saudara. Jadi kalau sibling ini tidak jelas, saudara ini kan bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau mau menyebut secara spesifik, kalian bisa bilang brother atau sister. Kalau brother laki-laki, sister itu perempuan. Oke, berikutnya kita punya kata relatives. Ini juga noun. Apakah artinya relatives? Ini dalam hubungan keluarga. Apakah artinya relatives? Kerabat. Kerabat. Next, kita punya kata represent. Mewakili. Berikutnya ada kata adult. Tadi udah tahu adult artinya adalah dewasa. Nah, Kak Ari mau sinonimnya yuk. Huruf pertamanya G. Grown up. Nah, kalau misalnya di sini adults, di sini grown ups, orang dewasa. Next, ada kata tissue. Dalam organ tubuh ini namanya adalah Jaringan. benar, jaringan. Kemudian ada kata resistance, artinya apa? Resistance. Kebal. Kebal, kekebalan. Next, kita punya kata subtle. Subtle artinya Halus. halus. Atau bisa dikatakan kalau misalnya ada kata subtle changes, artinya adalah perubahan yang sedikit sekali. Jadi ini bisa dibilang sedikit sekali. Maka dia bisa bersinonim dengan kata slight. Tipis gitu ya. Next kita punya kata changes. Apakah artinya changes? Berarti ketika ditambahi s dia berfungsi sebagai noun. Oke, changes berarti perubahan. Berikutnya ada kata generally artinya Umumnya. umumnya atau secara umum boleh. Oke. Next restriction artinya Larangan. Batasan. Next include. Termasuk. Oke, atau bisa juga memasukkan kalau aktif ya. Oke, gestational. Ini berkaitan dengan apa ya? Kehamilan. Kehamilan. Nanti bisa sebetulnya kalau nggak tahu kata ini bisa dikira-kira dari konteksnya. Lanjut, kita punya kata particularly. Dia punya sinonim. Sinonimnya apa? Huruf pertamanya E. Especially. Betul, especially. Next, ada kata native. Artinya adalah Asli. Oke, asli. Next, ada kata heritage. Ini berkaitan dengan apa? Warisan. Benar. Kalau kata common, artinya biasa. Kari minta sinonimnya sekarang. Usual. Usual. Oke, apa lagi? Huruf pertama O. Ordinary. Oke, ini artinya adalah biasa atau lazim. Next. Nah, kita punya kata fatigue. Apa sih fatigue itu?
Kelelahan. Kelelahan. Kalau thirst, Haus. oke, rasa haus. Kalau hunger, Rasa lapar. betul. Kalau blur, kita sering Kabur. banget bilang blur. Waduh, ngeblur nih. Oke, kabur. Kalau vision, Penglihatan. oke, betul. Penglihatan. Berikutnya kita punya kata weight loss. Weight artinya Berat badan. net loss berarti Kehilangan berat. kehilangan berat badan. Next, repetitif artinya Berulang. berulang atau berulang. Kemudian ada kata itch atau itchy. Nah, kalau I feel itchy, itch itu artinya adalah Gatal. gatal. Oke. Kalau dizzy, makanya ada dizziness. Pusing. Oke, pusing. Kalau ada kata reach artinya Mencapai. sinonimnya bisa bersinonim dengan kata apa yang dekat? Huruf pertama A, Achieve. achieve, betul. Satu lagi, huruf pertamanya A, Attain. oke, attain bisa. Yang huruf keduanya C, double C, Accomplish. oke, betul sekali, accomplish. Nah, oke, jadi reach bisa bersinonim dengan achieve, accomplish, sama attain. Baik, langsung yuk kita lihat pertanyaan yang pertama. Jadi kita punya lumayan banyak pertanyaan di sini ya. Kak, mau screenshot? Oke, boleh. Ya. Yang pertama, silakan yang mau screenshot. Ya, masuk yang kedua. Oke. Next ya, langsung. Ini soal teksnya lumayan ya, lumayan panjang. Oke, yang ditanyakan adalah what is the most suitable title? Jadi, judul yang paling sesuai itu apa? Untuk teks ini. Berarti apa yang kalian lakukan ketika diminta mencari judul? Sama dengan mencari yang namanya Main ID. Iya, cari main ID-nya. Sama. Jadi main idea atau topiknya apa? Nah, itu bisa dijadikan sebagai judul. Nah, kalau di sini kira-kira yang mana judulnya? Kita melihat teksnya ya. Jadi kita akan lihat apakah treatment? Treatment itu artinya pengobatan. Dua, atau overview. Overview itu semacam tinjauan tentang diabetes. Kemudian juvenile. Juvenile itu remaja. Diabetes pada remaja. A killer. How to diagnose atau tipe-tipe dari diabetes. Yang mana? Sekarang kita mau cek. Ayo, ada yang sudah jawab? Jawabannya Yang apa? B. Yang B. An overview of diabetes. Oke, semuanya jawabnya B. Kita simpan dulu jawaban B. Apakah benar jawabannya B? Kita lihat ya. Sekarang kita lihat paragraf yang pertama. Dimulai dengan definisi dari diabetes mellitus adalah semacam kelainan dari metabolisme karbohidrat yang diakibatkan dari insufficient production. Jadi produksi yang tidak memadai atau tidak mencukupi dari insulin atau berkurangnya sensitivitas terhadap insulin. Oke. Jadi ini dimulai dengan definisi dari diabetes mellitus. Diabetes. A polypeptide hormone, insulin, disintesis atau dibuat di pankreas dan dibutuhkan untuk penggunaan normal dari glukosa, pemanfaatan yang normal dari glukosa oleh bagian besar sel di dalam tubuh. Orang dengan diabetes mengalami inhibition, hambatan dari kemampuan normal tubuh, sel-sel tubuh untuk menggunakan glukosa yang mengakibatkan peningkatan kadar gula darah. Ketika lebih banyak glukosa terakumulasi di dalam darah, kelebihan level dari gula ini dikeluarkan di dalam urin. Baik, jadi di sini kita dapat gambaran penyakit diabetes itu apa, yang menyebabkan itu apa. Sekarang yang paragraf kedua.
ada dua tipe dari penyakit ini, tipe 1 dan tipe 2. Nah, berarti ini kita masuk ada dua macam tipe penyakit. Oke, kita lihat di sini tipe 2 sebelumnya menggunakan angka Romawi, tetapi kemudian angka Arab itu digunakan. Contohnya type 2 sekarang dikenal tipe 2 gitu ya. Oke, sekarang di sini membahas tentang tipe 1. Tipe 1 ngapain? Oke, paragraf 2. Paragraf 3 bicara tentang tipe 2. Jadi tentang tipe-tipe masuk, tetapi itu hanya di 2 paragraf. Sementara keseluruhannya tentang apa? Diabetes secara keseluruhan. Oke, kita lihat paragraf terakhir. Seseorang yang terdampak diabetes mungkin punya gejala, tidak punya gejala sama sekali. Dia mungkin mengalami satu atau lebih dari gejala-gejala yang lazim berikut ini. Kelelahan, peningkatan urinasi, dan rasa haus, lapar, dan lain-lain. Oke, berarti ini bicara tentang simptomnya. Nah, berarti fix ya, overview of diabetes. Ini yang benar. Jangan terkecoh dengan E, karena E ini hanya bicara di dalam 2 paragraf saja. Lanjut, what is an insulin? Ada definisi dari insulin di dalam teks. Apakah insulin itu? Hormon, gampang ya. Jadi insulin adalah hormon. Taunya dari mana? Taunya dari kalimat yang ini ya, polypeptide hormon atau insulin. Jadi ini definisinya. Oke. Overview tadi apa, Kak? Overview, tinjauan. Ya, makasih. Ya. Baik, sekarang ini. Oke, kalau ada kata drug artinya adalah Obat. Obat, disease, penyakit ya. Kalau organ? Organ. Oke. Kemudian gland artinya adalah? Kelenjar. Kelenjar. Benar. 2 jawabannya D. 1B, 2D. Lanjut. Soal nomor 3. Penulis, distinguish. Oke, apa artinya distinguish dulu? Membedakan. Oke, membedakan. Dia punya kata yang dekat artinya dengan distinguish. Ini yang artinya membedakan. Huruf pertamanya D juga. Differ. Different. Differentiate. Ya, beda ya. Kalau differ itu artinya adalah berbeda saja. Kalau differentiate itu artinya membedakan. Oke, penulis membedakan antara tipe 1 dan tipe 2 dari diabetes ini untuk mendeskripsikan hal titik-titik-titik. Yang mana jawabannya? Nomor 3 adalah, kita lihat. Kalau kita, apakah C? C. C. Apa? C. Understanding the disease? Yang C, Kak. Oh, yang C, sorry. Oke, the symptom and treatment are different. Oke, kita lihat ya, apakah benar C? Sekarang di sini paragraf yang kedua bicara tentang tipe 1. Tipe 1 was formerly, sebelumnya dirujuk sebagai juvenile onset diabetes. Jadi diabetes yang serangannya pada juvenile atau remaja. Tetapi ini bisa terjadi pada umur berapapun. Pada tipe 1, insulin tidak dikeluarkan oleh pankreas sehingga itu harus disuntikkan. Tipe diabetes ini paling sering dijumpai pada orang-orang yang orang tuanya, saudaranya, atau kerabat dekatnya terdampak oleh penyakit ini. Oke, sekarang kita lihat paragraf berikutnya. Tipe 2 mewakili 90% dari semua diabetes. Used to be called, dulunya ini disebut sebagai adult onset diabetes. Jadi diabetes yang serangannya pada usia dewasa. Tetapi ini juga bisa terjadi pada usia berapapun. Ini diakibatkan dari sluggish. Ada yang tahu sluggish? Ini nanti kita punya pertanyaan yang menanyakan sluggish ya.
Sluggish pancreatic insulin secretion, pengeluaran insulin dari pankreas, dan tissue resistant terhadap insulin yang dikeluarkan, yang complicated atau menjadi kompleks oleh adanya perubahan yang sedikit sekali, yang halus di dalam pengeluaran insulin oleh beta sel. Ini biasanya bisa dikontrol dengan pembatasan diet. Orang yang berada pada risiko ini termasuk wanita ini bla 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 bla, ini orangnya. Orang dengan history, kemudian orang yang obes atau kegemukan, dan dengan high blood pressure dan ini. Oke, jawabannya adalah sluggish. Belum ke artikan sluggish. Memang sengaja karena nanti ditanyakan di dalam soal ya. Oke, sluggish. Jadi benar sekali tadi udah ada Jeng jawab. Jadi the symptoms and treatment are different. Jadi yang pertama simptomnya kan beda. Treatmentnya, simptom tadi karena yang tipe 1 itu dia tidak bisa menghasilkan, harus diinjeksi treatmentnya. Kalau yang tipe 2 ini karena adanya sluggish. Oke, sluggish itu ngapain sih? Oke, nanti kita bahas pas ketemu soal yang itu ya. Oke, jadi nomor 3 jawabannya adalah yang C. Sekarang nomor 4. Semua berikut ini benar, kecuali bahwa yang mana? Apakah yang C. C? Oke, 4 apakah C? Tipe 2 diakibatkan dari lack of secretion. Lack of, ini artinya adalah kurangnya. Oke, kita lihat ya, apakah benar? Ini diakibatkan oleh sluggish pancreatic insulin secretion. Nah, sluggish ini artinya adalah lambat. Nah, di sini dibilangnya adalah lack of, kurang. Lambat tidak berarti kurang. Cukup tetapi produksinya telat, pasokannya telat gitu ya. Oke, benar. 4 jawabannya adalah C. Tipe 1 inability to produce insulin. Benar. Inability artinya ketidakmampuan, ini sama dengan kalimat yang ini tadi. Not secreted gitu ya. Nah, ini sama. Tidak dikeluarkan atau tidak dihasilkan. Kemudian tipe 2 ini kedua tipe hereditary. Hereditary ini artinya berkaitan dengan yang namanya keturunan. Tadi dua-duanya dibahas itu sama-sama. Faktor keturunan ini berpengaruh. Diabetes itu treatable, benar. Ada diet, ada exercise. Kemudian diabetes tipe 2 lebih common dari tipe 1. Taunya dari mana? Kenapa lebih common? Taunya dari 90%. Ini artinya lebih. Ya, betul ya. Jadi nomor 4 jawabannya C. Sekarang lanjut dengan soal nomor 5. Bisa disimpulkan dari teks bahwa yang mana? Nomor 5. Ya, B. Tipe 1 sufferer generally not overweight. Oke, benar. Kok bisa tahu jawabannya B? Nyimpulinnya dari mana? Itu kan tadi nggak bisa mengsekresikan insulin dari pankreas. Iya. Oke, benar. Jadi di paragraf di sini dibahas tentang tipe 2, yang ini kebanyakan adalah orang yang obesitas. Kalau memang di sini juga obesitas, pasti di sini juga akan di-mention ya. Jadi karena tidak ada penyebutan itu, maka jawabannya benar ya. Oke, tipe 2, tipe 1 generally not overweight. Oke, karena semua jawaban yang lainnya sama juga ya. Oke, simptom, oh ini ada juga. Oke. Next, kata sluggish tadi artinya adalah lambat. Berarti bersinonim dengan kata Slow. slow. Kalau accelerated artinya adalah kalau Mempercepat. akselerasi itu artinya dipercepat.
Excreted tadi artinya dikeluarkan. Normal. Kalau lack of artinya ada Kurang. kurang. Lanjut. Tone of the passage bisa dideskripsikan sebagai yang mana? Informatif. Informatif. Informatif, benar. Oke. Di sini ada opsi pengganggu, yaitu kata formal. Formal ini artinya bisa sama dengan nada yang namanya serius, serius. Jadi formal atau serius itu memang tone yang sering dipakai untuk artikel-artikel yang berkaitan dengan kaitan ilmiah. Tetapi ketika dibandingkan dengan kata informatif ini kalah ketika mendeskripsikan teks yang di atas ya, karena jelas informasinya ada, fakta-faktanya dicantumkan. Oke, kalau skeptical artinya adalah Tidak percaya. benar, tidak percaya. Kalau critical ini yang bagaimana? Kritis. Kritis. Nah, ketika kritis itu apa yang kita gali? Minusnya. Iya, benar, kritis. Kritis ini biasanya menggali minusnya, negatifnya. Next, kalau concern artinya adalah benar, khawatir. Itu concern. Atau prihatin. Bisa. Lanjut kita dengan soal berikutnya, nomor 8. Nah, ini paragraf terakhir dari teks tersebut. Arrange the following sentence menjadi a good and coherent paragraph. Yang mana? Kalau ada pilihan seperti ini, kalian kira-kira milih A, B, C atau D, E? B. ABC. Iya. Jadi biasanya pengecah yang terbanyak itu yang punya peluang ada jawaban di situ ya. Jadi pertama kita akan cek C dulu. Yuk, C. Diabetes adalah formidable illness, penyakit yang sangat formidable itu artinya kuat gitu ya, membahayakan, yang bisa mengakibatkan komplikasi serius, termasuk serangan jantung, kebutaan, kidney failure artinya adalah Gagal. Oke. Kidney itu artinya ginjal, failure artinya gagal ginjal, dan loss of circulation. Jadi hilangnya sirkulasi pada lower extremities. Extremities itu artinya ujung-ujung tubuh. Jadi bisa ujung tangan atau ujung kaki. Nah, lower berarti yang bawah. Oke, di sini dijelaskan feet and legs. Oke, kira-kira kalau sesudah C yang mana? A. Oke, A ya. Lebih ya. Kenapa? Di sini kita bicara tentang loss of circulation. Lanjutnya adalah this loss of circulation. Oke, berarti A. Antara A sama C. Setelah A, apakah B atau D? Yang B atau D? B. B ya. Oke, kita lihat. Prior to the isolation. Oke. Prior to tadi artinya adalah sebelumnya, sebelum adanya isolasi insulin tahun 20-an, kematian yang cepat itu lazim terjadi di antara para penderita diabetes. Oke, kemudian kita cek di B, kemudian E ya. Sekarang, nah ya benar, jadi ini sebelumnya, kemudian sekarang, jadi kebalikannya. Penyakit ini bisa di-manage atau bisa disiasati, dan mereka yang terdampak bisa punya hidup yang panjang, relatif normal dengan proper medical attention sama proper attention to personal care. Personal care-nya sama medical attention-nya apa? Yang D. Oke, benar. 8 jawabannya adalah C. Oke. Lanjut. Sekarang soal berikutnya. Kita punya kosakata lagi. Yuk, term. Nah, di sini kita ketemu kata term. Kata term ini banyak ya. Ketika diistilahkan untuk waktu, misalnya ada long term versus short term, itu beda. Nah, di situ artinya apa? Kalau misalnya long term versus short term, ini artinya apa?
Ketentuan. Ketentuan? Bukan, tapi ini lebih pada apa? Jangka. Jadi ini bisa jangka panjang atau jangka pendek. Oke, ini arti yang pertama dari kata term. Arti yang kedua, term, ini bisa berarti ketentuan. Nah, kalau di sini artinya apa? Yang jelas bukan jangka, yang jelas kedua juga bukan ketentuan. Nah, apa arti term di sini? Istilah. Benar. Oke. Jadi di sini artinya adalah istilah. Jadi istilah licen. Oke. Nah, licen itu apa sih? Lumut. Oke, lumut. Ya. Consist of artinya Terdiri atas. terdiri dari, atau dia punya sinonimnya adalah dimulai dengan huruf C juga. Huruf kedua O. Ketiga M. Ayo, apa nih? Commonly. Oh, commonly bukan. Comprise of. Comprise of itu artinya sama, terdiri dari. Lanjut, kalau ada neither dan pasangannya sama nor, artinya bagaimana sih? Neither sama nor. Itu artinya bagaimana? Tidak sama sekali. Oke, tidak dua-duanya gitu ya. Tidak yang A ataupun tidak yang B. Tidak titik-titik ataupun titik-titik. Next, kita punya kata relationship artinya Hubungan. hubungan. Kalau mutualistik, mutual, nah, mutualistik. Kalau istilah di dalam bahasa Indonesia mungkin ada istilah simbiosis, mutualisme. Artinya apa? Saling menguntungkan. Nah, iya, menguntungkan. Mutualistik itu artinya menguntungkan. Kalau certainly artinya? Tentu. Tentunya. Oke, tentu. Mature artinya? Matang. Oke. Dewasa atau matang. Kemudian ada kata appear, artinya adalah? Muncul. Muncul. Oke, muncul atau coba kita lihat ya, appear. It appears that the fungus actually gains more benefit. Apakah ini muncul? Nampak. Iya, jadi di sini kata appear artinya lebih pada kata nampak. Yang lebih untuk kata muncul itu lebih pakai kata ini. Emerge, ini artinya muncul. Next, gain. Sering dengar kan? No pain, no gain. Apa sih gain? Mendapat. Oke, mendapat. Lanjut, previously tadi udah artinya adalah? Sebelumnya. Oh, sebelumnya. Next, discover artinya? Menemukan. Sinonimnya? Huruf pertama I. Invent. Oke, invent. Bisa juga dekat dengan kata find ya. Menemukan. Meskipun beda ya. Jadi kalau invent ini nanti kalau ditanyain sinonimnya apakah invent dekat dengan kata discover, ini sebetulnya lebih dekat dengan kata create. Karena invent itu pasti melibatkan penciptaan gitu ya. Oke, next kita punya kata thus. Apakah artinya thus? Dengan demikian. Dengan demikian. Kata apa lagi yang bisa punya arti hampir sama dengan thus? Hence. Ends? Bukan. Kalau ends itu hands. Sorry, hands ya. Boleh. Hands. Bisa juga pakai kata? There. Oh, bisa pakai kata? Consequent. Oh, kurang lebih. Oke. Consequently. Lanjut, ketemu lagi dengan kata excrete. Laris banget kata ini ya. Excrete tadi artinya adalah mengeluarkan. Kalau absorb?
Menyerap. Oke, menyerap. Transform apa? Transform. Makanya kalian lihat filmnya Transformer. Dari sebuah Berubah. Oke, berubah. Transform itu berubah. Makanya dia bisa bersinonim dengan kata change, alter, satu lagi convert. Oke, lanjut. Kita punya kata yet. What is yet? Belum. Nah, belum itu hanya kalau konteksnya adalah not yet. I have not eaten yet. Tetapi ketika yet dia berdiri sendiri, seperti dalam konteks seperti di bawah. Kata yet di sini artinya apa? Yet, terus koma. Tetapi. Iya, Namun. tetapi. Jadi ini artinya tetapi atau bisa diartikan namun. Jadi yang kebalikan. Next, vapor. Artinya vapor apa sih? Uap. Oke, uap. Hostile. Apa ya? Di sini ada kata hostile environment. Lingkungan yang bagaimana? Ya, but atau hostile ini artinya juga bisa bermusuhan. Next, presence artinya Kehadiran. Iya, kehadiran atau adanya, itu presence, kehadiran. Yuk, sekarang kita lihat soalnya. Manakah berikut ini yang benar tentang asosiasi dari mereka? Mana yang benar? Apakah more beneficial untuk alga atau solely? Solely ini artinya adalah bisa dibilang hanya gitu ya, semata-mata bermanfaat bagi fungus, atau ini hanya joint living arrangement with neither organism. Jadi tidak satu organisme pun yang menerima manfaat dari satu sama lainnya, atau association ini beneficial, bermanfaat bagi setiap organisme meskipun memberikan lebih banyak manfaat pada fungus, atau association-nya ini tidak beneficial untuk alga dan juga tidak untuk fungi. Bagaimana? Berarti keywords kita yang harus kita cari adalah kata association-nya bagaimana? Kan? Association dari lichen. Association-nya, nah di sini intimate symbiotic relationship antara these two living component ini dikatakan to be mutualistic. Artinya both organism benefit. Kedua organisme itu mendapatkan manfaat dari hubungan itu. Oke, tidak diketahui secara pasti kapan mereka bersama-sama si fungi sama alga ini untuk membentuk lichen untuk pertama kalinya, tapi jelasnya atau tentunya terjadi setelah perkembangan yang matang dari komponen yang terpisah. Oke, belum ada. Kalimat berikutnya, nampaknya fungus sebetulnya mendapatkan lebih banyak benefit. Nah, jadi di sini mutualistik plus di sini fungus gains more benefit from the relationship. Jadi jawabannya adalah D. Okay. Apakah D benar? Association is beneficial meskipun betul. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut, soal berikutnya. Sebelum penemuan dari mikroskop, apa yang ilmuwan percayai tentang lichens? Jadi invention artinya adalah penemuan. Jadi keywords kita adalah kata microscope. Invention of microscope. Kita cari. Di sini tadi dibahas bahwa tentang penyebutan mikroskop itu ada di sini. Sebelumnya, lichens itu diklasifikasikan sebagai single organism. Organisme single atau tunggal. Sampai para peneliti atau para ilmuwan had the benefit of microscope, mendapatkan manfaat dari mikroskop. At which time, yang pada saat itu, saat mereka bisa memanfaatkan mikroskop itu,
Mereka menemukan asosiasi antara alga dan fungi. Berarti kalau sebelum, berarti kita perhatikan yang ini kan, previously lichen were classified as single organism, ya kan? Nah, yang mana jawabannya? Yang C. Yang C. Lichen constitute a single plant. Correct. Jawabannya C. Lanjut, soal nomor 11. Kata intimate di paragraf kedua. Paling dekat artinya dengan. Intimate, kalau kita artikan di bahasa Indonesia, ini artinya adalah intim. Kalau intim itu bagaimana? Sangat dekat. Akrab. Dekat, iya, akrab. Nah, berarti jawabannya adalah Close. close. Kalau distant, artinya adalah Jarak. jauh. Yang artinya jarak itu adalah kata ini. Distance. Ini adalah noun. Kalau distant seperti ini, dia adalah adjektifnya. Artinya adalah jauh. Parasitik berarti parasit. Unusual tidak biasa. Kalau beneficial artinya adalah Bermanfaat. benar. Bermanfaat. Oke, close artinya dekat. Next, penulis menggunakan kata mutualistik di paragraf kedua untuk mendeskripsikan apa? Apa yang dideskripsikan? Yang C mungkin. Yang C mungkin ya? C. Oke, sekarang kita lihat C ya. Tadi the intimate symbiotic relationship ini dianggap sebagai mutualistik. Jadi ini menjelaskan tentang yang namanya relationship antara kedua organisme. Oke, kita lihat the joint benefit, benar. Each organism receive from the relationship, correct? C. Oke, kalau yang harmful, harmful artinya berbahaya. Kalau ini alga benefits, kalau ini equal, equal itu artinya adalah setara. Lanjut kita dengan soal nomor 13. Penulis implies. Implies artinya adalah menyiratkan. Jadi di sini kita harus nyimpulin. Jadi dia secara samar menyiratkan bahwa neither plant, tidak tanaman keduanya, jadi tidak fungus, tidak alga, itu membutuhkan karbohidrat untuk survive. Jadi keduanya tidak membutuhkan, gitu ya, tidak membutuhkan karbohidrat. Fungus membuat karbohidrat sendiri, atau alga menerima karbohidrat dari fungus. Kemudian neither plant, kedua tanaman itu tidak bisa mensintesis karbohidrat, atau fungus menggunakan karbohidrat yang dibuat oleh alga. Berarti semuanya membahas tentang karbohidrat. Opsinya bicara tentang karbohidrat, 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 karbohidrat. Berarti ini keywords kita ini, cari di dalam teks. Tentang karbohidrat. Ketemunya nanti ada di sini ya. Berarti kita mulai dari kalimat yang kedua ini. Alga form simple karbohidrat. Berarti alga membentuk karbohidrat sederhana yang ketika dikeluarkan diserap oleh sel-sel fungi dan diubah menjadi karbohidrat yang berbeda. Nah, berarti di sini alga yang bikin karbohidrat kemudian dimanfaatkan oleh fungi. Berarti jawabannya adalah iya. Benar, iya. Alga bikin karbohidrat, dipakai sama fungi, diubah jadi bentuk yang lain, kan gitu. Jadi alganya yang bikin. Manufacture, ini artinya kan membuat. Jadi di sini sama dengan penggunaan kata redaksinya agak beda ya. Di sini alga form. Nah, jadi form ini bisa dekat dengan kata manufacture. Jadi pakai sinonim di sini ya. Jadi jawabannya adalah yang E. The fungus menggunakan karbohidrat yang dibuat oleh alga. E. Lanjut. Penulis menyatakan bahwa
hubungan antara kata fungus dan fungi dan alga sama algae ini adalah apa? Berarti yang harus kita cari kan kata ini. Ketika penulis pertama kali menyebut ini, berarti ini keywords kita yang harus kita cari di dalam teks. Kita cari di dalam teks. Mana ya? Oke, di sini ya. Istilah lichen merujuk pada lebih dari 20.000 spesies dari tanaman talopitik yang terdiri dari asosiasi simbiotik alga dan fungi. Plural for alga dan fungus. Jadi alga ini singular, algae ini plural, ya kan? Plural for alga berarti alga ini singular, algae ini plural, fungi ini plural, fungus ini singular. Berarti hubungannya adalah langsung ketemu. Jadi jawabannya adalah fungus sama alga, singular ya. Tadi singular versus plural. Jadi fungus ini kan singular. Alga ini juga singular. Fungi ini plural. Ini ada di paragraf 1. Oke, selanjutnya. Nomor 15. Penulis menyiratkan bahwa vegetative reproduction itu artinya adalah, yang ditanyakan adalah ini. Ini yang harus kita cari. Vegetative reproduction ini ketemunya di mana? Kamu di bagian akhir ya, kita cari. Paragraf 4. Oke, paragraf 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, lichens itu tumbuh itu relatif dengan pelan-pelan dan tidak diketahui bagaimana mereka itu berkembang biak. Kebanyakan botanis setuju bahwa reproduksinya itu vegetatif. Nah, apa? Kalau kita nggak tahu kata vegetatif, kita bisa lanjutin aja di sini deskripsinya. Karena portion of an existing lichens break off and fall away to begin a new organism nearby. Jadi portion itu kan artinya bagian. Dari bagian dari lichen ini break off itu artinya pecah gitu ya. Dan fall away jatuh dan mulai menjadi organisme yang baru di dekatnya. Berarti dari situ kita bisa simpulkan vegetatif artinya adalah new organism tumbuh dari species, potongan dari existing organism. C. Jawabannya dari sana tadi. Jadi ini ketemunya di paragraf 4. Lanjut, soal nomor 16. Penulis menyatakan bahwa ini antara fungi. Oh, pilihannya ini berkaitan dengan sunlight. Kita cari. Jadi ini kan clue kita tentang light. Kita lihat. Yang berkaitan dengan light atau cahaya, nanti ketemunya ada di sini ya. Paragraf ini. Berarti kita cermati di kalimat ini. Alga juga memproduksi vitamin yang dibutuhkan oleh fungi. Tetapi fungi juga berkontribusi terhadap simbiosis ini dengan cara menyerap uap air dari udara dan providing shade dan memberikan shade. Shade ini artinya adalah naungan bagi alga yang lebih sensitif pada cahaya. Berarti yang sensitif pada cahaya adalah alga ini sensitif, more sensitive to light. Berarti jawabannya D. Ya, iya, yang D. Alga are more sensitive to light than fungi. Oke, 16 D. Lanjut. 17. Teks ini paling tepat untuk pelajaran apa?
Biology. Bio. Oke, biology. Jelas ya, biologi. Kalau fisik ini tentang apa sih? Fisika. Oke, Fisika. fisika. Kalau chemistry? Kimia. 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 Geografi? Geografi. Geografi atau ilmu bumi. Geologi adalah Geografi. ilmu apa nih? Bedanya apa sih geologi sama geografi? Ilmu apa, ayo? Tanah. Ilmu tanah ya. Oke. Oke, lanjut kita dengan soal berikutnya. Ups, banyak satu teks lagi ya. Deliver. Biasanya artinya deliver apa? Mengantar. Mengantar. Sekarang kita mau cek ya, apakah di sini artinya mengantar. Indonesia's children, anak-anak Indonesia dan para pemudanya are not being delivered quality education. Apakah di sini artinya mengantar? Bukan. Bukan. Kira-kira cocoknya pakai kata apa ini? Menyampaikan. Menyampaikan? Bisa sih, to deliver a speech itu artinya menyampaikan. Kalau ini, apakah menyampaikan? Menghasilkan. Fasilitasi. Memfasilitasi atau memberikan gitu ya. Oke. Jadi di sini artinya lebih pada kata tidak diberikan. Jadi kata deliver itu sendiri artinya banyak. Oke, kita akan tulis di sini ya. Deliver artinya satu, tadi artinya mengantar. Yang kedua artinya tadi adalah menyampaikan. Iya. Ini yang arti paling sering. Nah, di sini konteks yang agak beda. Jadi artinya memberikan. Oke. Kata yang kedua, ada kata prevailing. Apakah artinya prevailing? Yang berlaku. Oke, yang berlaku. Next, kita punya kata corporate, artinya adalah Perusahaan. perusahaan. Entitled, apakah artinya entitled? Berjudul. Berhak. Berjudul apa berhak ya? Jadi ada dua. Sekarang kita lihat di sini. A report entitled. Kira-kira ini lebih cocok untuk kata apa ini? Berhak atau berjudul? Judul. Iya, oke. Judul. Jadi kata entitled di sini artinya adalah berjudul. Dalam konteks lain, entitled artinya benar tadi ada yang bilang berhak. Konteks lain. Oke, beyond. Apa artinya beyond? Melebihi. Melebihi. Atau bisa artinya melampaui. Sama ya. Next, kita punya kata shortcoming. Shortcoming adalah Kekurangan. oke, kekurangan. Nah, kata shortcoming ini punya beberapa padanan kata. Apa padanan katanya untuk shortcoming? Yang artinya kekurangan, Defisiensi. defisiensi. Sedikit berbeda nuansanya. Jadi di sini kekurangan atau bisa juga disebutnya sebagai ini, kelemahan. Oh. Nah, lebih cocok untuk kata kelemahan ya. Berarti shortcoming dekatnya dengan kata Weakness. Nah, Weakness. weakness. Bisa juga dekat dengan kata ini. Seringkali pakai kata ini juga. Shortfall. Bisa juga pakai kata drawback. Ini juga bisa disadvantage. Mirip, dekat artinya. Berikutnya trace, artinya adalah Melacak. melacak. Next, failure tadi artinya adalah Kegagalan. kegagalan. Power, Kekuatan. kekuatan. Kalau di sini kira-kira artinya lebih pada kekuatan atau apa ini? Tracing it failures to politic and power. Berarti power apakah kekuatan? Kekuasaan. Nah, lebih cocok di sini artinya adalah kekuasaan. Jadi kata power bisa kekuasaan, bisa artinya kekuatan. Next, lack of tadi artinya adalah kurang ya. Kurang. Terms, ketemu lagi dengan kata terms. Kira-kira artinya apa ini terms?
sebentar. Ada di mana ya reformation politik ini? Oke. Indonesia has made a great strides in terms of improving. Nah, kira-kira apa ini? Dalam rangka. Oke, dalam rangka apa artinya? Dalam hal, dalam rangka. Next, ada kata insert. Insert artinya? Memasukkan. Yang dimasukkan objeknya besar atau kecil? Menyisipkan. Iya, betul. Yang lebih spesifik, benar memasukkan tapi objeknya kan tipis. Nah, itu artinya insert, menyisipkan. Berikutnya, kita punya kata requirement. Artinya adalah? Persyaratan. Oke, persyaratan. Next, budget. Pengeluaran. Anggaran. Nah, oke, anggaran lebih tepat. Kalau pengeluaran itu nanti lebih cocok pakai kata ini. Expense atau expenses, bisa juga pakai kata ini, expenditure. Ini artinya pengeluaran. Bisa juga pakai yang lebih lazim adalah kata ini, spending. Next, major. Major itu artinya adalah? Utama. Oke, utama atau besar. Authoritarian. Apa sih authoritarian itu? Mana ya? Kita ketemu dengan kata authoritarian. Mana? Nggak ketemu ya? Gimana tadi ya? Itu Kak yang di atas tadi. Oh, di atas, masih di atas ya. Oke, authoritarian era. Era apa ya? Otoriter. Betul, otoriter. Conduct artinya Mengadakan. mengadakan. Ini punya sinonimnya dengan kata carry. Carry apa tadi? Carry out. Jangan carry aja, tapi carry out ya. Lanjut, outperform. Apa sih artinya outperform? Unggul. Konteksnya gimana ya? Kita lihat outperformnya itu gimana sih? Sekarang a shocking 42%. Jadi angka 42% yang mengejutkan dari Indonesian students gagal untuk memenuhi standar minimum di semua 3 area yang tercakup di dalam tes. Being outperformed di titik-titik oleh siswa-siswa dari negara-negara tetangga Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Berarti Diungguli. Diungguli. Jadi mereka performanya lebih bagus. Lanjut dengan kata remain. Remain artinya misalnya remain calm. Remain tetap. Oke. Ada kata plague, tapi pakai D. Kalau plague aja, plague, ini artinya sama yang lagi ngetren sekarang, artinya adalah wabah. Nah, kalau plague ini artinya terganggu. Regarded as. Dianggap sebagai. Betul. Next, endure. Menderita. Tapi artinya bisa juga artinya bertahan. Loyalty. Kesetiaan. Oke, kesetiaan. Appointment. Pasti bilangnya janji. Sekarang kita lihat konteksnya ya. Apakah benar di sini adalah appointment artinya janji? Kok nampaknya bukan ya? Nah, sekarang di sini kita ketemu dengan kata appointment. Further reflecting
Selanjutnya ini lebih mencerminkan an enduring culture. Jadi budaya yang terus bertahan dari clientelism dari era Soeharto, di mana guru dan academic appointments. Jadi kata appointment ini bukan artinya janji, tapi lebih pada dari kata kerjanya appoint, itu artinya menunjuk. Jadi appointment artinya Penunjukan. Iya. Dari kata kerja appoint, to appoint artinya menunjuk. Oke, next kita punya kata require artinya Memerlukan. memerlukan atau membutuhkan. Jadi ini sama dengan kata need. Fundamental artinya Dasar. dasar, mendasar. Kalau underlying, hampir sama ya. Ini artinya mendasari. Oke, lanjut ya. Sekarang kita lihat teksnya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 paragraf. In organizing the ideas, penulis starts by. Nah, berarti clue kita ada pada kata ini. Dimulai dengan. Berarti kita paragraf berapa yang kita cermati? Paragraf 1. Iya. Jadi paragraf pertama ini bicara tentang apa? Oke, boleh. Mau screenshot vocabnya ya. Oke, yuk screenshot dulu baru nanti masuk. Ya. Yuk. Paragraf pertama. Berarti di sini kita coba lihat baca paragraf pertamanya. Anak-anak Indonesia dan para pemudanya itu tidak mendapatkan atau tidak diberikan quality education, pendidikan yang berkualitas karena dominance of politik, dominasi dari politik, perusahaan dan elit-elit birokratis yang berlaku atau yang terjadi sekarang ini di post Soeharto Indonesia, di Indonesia pasca Soeharto. Ini kata sebuah penelitian terbaru yang baru. Sebuah laporan berjudul Beyond Access. Jadi Beyond Access ini artinya adalah di luar yang nggak bisa diakses gitu ya, yang terlampaui gitu ya. Making Indonesia's Education System bekerja, ini judul laporannya, dari Sydney-based Lowry Institute menganalisis shortcoming, kelemahan-kelemahan dari sistem pendidikan di Asia Tenggara, negara terbesar di Asia Tenggara dan ekonominya, melacak kegagalannya pada politik dan kekuasaan, bukannya pada kurangnya pendanaan untuk pendidikan. Berarti di paragraf 1 dia menyampaikan apa? Kita lihat opsinya. Apakah presenting shortcoming ataukah memberikan shortcoming tadi kelemahan ya, menyampaikan kelemahan dari sistem pendidikan di Indonesia. Atau yang B, giving evidence, memberikan bukti tentang kurangnya pendanaan pemerintah. Salah ya. Mendiskusikan masalah pendidikan dan bagaimana menyelesaikannya. D, stating the cause, menyatakan penyebab masalah pendidikan di sistem pendidikan Indonesia. Atau D, menjelaskan kegagalan. Yang mana? Yang D. Yang D. Yang D ya. Iya. Jadi menyatakan cause of education system problem. D. Jadi jelas tadi di paragraf 1. Nah ini, jadi menganalisis tentang shortcoming-nya apa ini penyebabnya. Oke, soal nomor berikutnya, nomor 19. Dengan menyatakan Sydney bla 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 bla, melacak kegagalannya pada politik and power daripada lack kurangnya educational funding. Penulis menyiratkan apa? Apakah A, shortfall? Shortfall tadi sama dengan kekurangan gitu ya, kelemahan. Kelemahan pendidikan Indonesia itu utamanya disebabkan adalah kurangnya pendanaan pemerintah. Bukan ya? Jadi salah. Jadi bukan, jadi di sini rather than lack of
educational funding. Jadi ini salah. Apakah B? Kita cek. Oh, 18 apa? 18 jawabannya adalah D. 19. Apakah B? Kelemahan dari sistem pendidikan Indonesia utamanya disebabkan oleh politik dan kekuasaan. Benar? Benar nggak? Benar. Benar, iya. Tracing its failures to politics and power. Tadi ini benar. Jadi jawabannya adalah B. Sekarang nomor 20. Manakah berikut ini yang bukan penyebab kenapa kualitas pendidikan di Indonesia is considered? Oke, di sini kita ketemu kata is considered. Artinya adalah yang jelas bukan dipertimbangkan, tetapi Dianggap. iya, dianggap. Dianggap poor, dianggap buruk. Jadi kata poor bisa artinya buruk, bisa artinya miskin. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Oke, kita lihat jawabannya apa? 20E. Yang ditanyakan adalah which is not the cause. Yang mana? Kita lihat teksnya ya. Apakah E? Apakah? Oh, evolution in Indonesia's education system. Oke, kita lacak satu persatu ya. Apakah lack of educational funding? Kita cari ya tentang educational funding. Kita lihat educational fundingnya di sini. Oke, dimulai dari sini. Kemudian paragraf yang kedua. Indonesia telah membuat langkah-langkah yang lumayan bagus dalam hal peningkatan sistem edukasinya pada era reformasi dan demokratisasi sejak 98. Tahun 2002, Newly Democratic Indonesia memasukkan ke dalam konstitusinya persyaratan bahwa pemerintah di semua level harus mendedikasikan setidaknya 20% budgetnya ke edukasi. Ini adalah major improvement ketika tahun 2005 hanya counted less than 1%. Berarti ada masalah dengan yang namanya budget ya. Oke, berarti jawab bukan A. Oke, yang B adalah poor quality of teaching. Apakah iya poor quality of teaching? Oke, sekarang kita lihat di sini. Outperform ini tentang kalah sama negara tetangga. Kemudian di ini Indonesian School, sekolah Indonesia dan universitas itu tetap terhambat atau terganggu oleh korupsi, poor quality teaching and staff absenteeism. Jadi kualitas pengajaran yang buruk dan absennya para staff. Oke, berarti benar ya. Poor quality, corruption, prevailing dominance. Yap. Oke, 20E. 21. Based on the last paragraph, apa yang diperlukan untuk improve sistem pendidikan di Indonesia? Berarti last paragraph, langsung aja yuk kita ke last paragraph. 21, last paragraph. Improving, meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia is thus, dengan demikian, tidak hanya tentang meningkatkan sumber daya dan teachers training, training para guru, tetapi membutuhkan fundamental shift, pergeseran yang mendasar pada hubungan politik dan sosial yang mendasari, yang telah mengkarakteristik, mencirikan
political economy Indonesia dan shape the evolution dari education system. Berarti jawabannya adalah B. D. B. Oh, B. Oh iya. Sorry ya. Benar, B. Reforming. Mereformasi underlying. Sip. Lanjut. Habis ya soal teks. Sekarang kita masuk soal yang berkaitan dengan tata bahasa. Nah, coba yuk. On that occasion. Apa artinya occasion? Kejadian. Oke, kejadian itu bisa juga kesempatan, kejadian pada saat itu, gitu ya. He really was ... luck. It was as if. Apa artinya as if? Seolah-olah ya. Jadi pada kejadian itu dia benar-benar ... luck. Luck artinya adalah keberuntungan. It was as if seolah-olah segala sesuatu itu bergabung ... him. Oh, ini bukan HM. Sorry, ini him. Yang mana? Yang C. E. Yang C. C ya. Ada yang jawab E. Yang benar adalah yang C. Nah, frasa ini out of luck itu artinya kehabisan keberuntungan. Jadi dia nggak punya keberuntungan lagi. Saat itu seakan-akan segala sesuatu bergabung against. Against itu artinya melawan. Iya, melawan atau menentang. Oke, lanjut. Soal nomor 23. Few sociologists, beberapa sosiologis, ahli sosiolog, akan admit. Admit artinya Mengakui. Mengakui. Mengakui bahwa sebuah kota is distinct. Apa artinya distinct? Ketemu lagi dengan kata ini. Tadi distant ya, beda ya. Distant itu jauh, kalau distinct ini adjektif juga. Punah. Itu extinct, itu punah. Berbeda. Oh, itu extinct ya. Extinct. Ini yang artinya punah. Nah, distinct ini artinya berbeda. Jadi ini sama dengan kata different. Bisa juga ada kata ini sama-sama dengan distinct. Ini kita pakai kata distinctive. Kedudukannya ini sama-sama kata sifat. Jadi bisa distinct, bisa distinctive. Jadi sebuah kota itu berbeda. A village. Merely, semata-mata, atau hanya number of its inhabitants. Number artinya jumlah. Inhabitants artinya adalah penghuni. Dari kata kerja inhabit. Inhabit ini verbnya artinya adalah menghuni. Jadi jawabannya yang mana? B. B. Iya, benar. B. Berbeda dari, distinct from atau different from itu sama. Merely by number of its inhabitant. Lanjut, 24. Di dalam kalkulator, kalkulasi, ini bukan huruf E besar ya, ini E kecil. Entirely. Entire ini artinya adalah seluruhnya.
Seluruhnya with integers. Yield, apa artinya yield? Menghasilkan. Exact result, hasil yang persis as long as, asalkan the numbers titik-titik too big for the space allotted. Untuk space ini artinya adalah ruang yang diberikan. Oke, jadi apa jawabannya untuk yang nomor 24? Yang D bukan, Kak. Yang D. Oke, kita lihat ya. Calculations done entirely with integers. Oke, benar ya. Dan kenapa dan? Jadi di sini frasenya adalah calculation which. Tetapi di sini kita bisa hilangkan ini. Calculation done entirely with integers. Oke. As long as the numbers, karena ini plural juga, makanya kita butuhnya adalah are. Tidak terlalu besar untuk ruang yang diberikan. Berarti benar, jawabannya 24 adalah yang D. Oke, lanjut. Soal terakhir. Interior dari planet itu sepenuhnya inaccessible. Berarti in artinya tidak, accessible artinya tidak dapat diakses. Titik-titik what we know about them, apa yang kita tahu tentang mereka, mereka ini merujuk pada interior of the planet. Berasal dari indirect measurement dan analisis. Oops, ada bedanya so-nya 2 ya. Oke, yang mana yuk? B. B. Whereas. Whereas ini artinya adalah sedangkan. Oh, sedangkan. Kalau even though, Meskipun. meskipun. Kalau since, Sejak. Sejak. Ya, karena. ada 2 ya, sejak sama karena. Jadi jawabannya adalah yang paling cocok adalah so. Iya, A sama E. Ada 2 jawabannya. A sama E, boleh dua-duanya. Ini salah pilihan jawabannya tadi. Kurang, pasti ada sesuatunya. Enggak so aja. So as sebetulnya yang terakhir. Tapi nggak apa-apa deh, so aja. Oke, jadi artinya adalah jadi. Jadi penting sekali ya untuk menghafalkan tentang yang namanya conjunction. Jadi conjunction yang seperti ini, yang biasanya membicarakan tentang hasil, itu kita bisa pakai kata so, jadi. Apalagi? Huruf pertama T? Oke, therefore. Apalagi? Huruf pertama H? Hence, consequently, bisa juga pakai kata ini. Jelas. Jadi ini kan hampir ini kan oleh karena itu. Jadi so, therefore, hence, consequently, thus, bisa juga pakai kata ini thereby, that's why, oleh karena itu. Jadi hampir semuanya ini bisa bersinonim. Ini oleh karena itu. Kemudian kita punya kata lain lagi yang artinya karena. Apa aja karena? Because of. Yang gengnya because, yang menggunakan aturan sama dengan because. Karena because of nanti beda aturan ya. Kalau because of nanti aturannya sama dengan due to. Ini harus diikuti oleh yang namanya noun phrase. Kalau because, ini nanti diikutinya oleh subject dan verb. Because, kemudian ada kata
Since. Since, ada kata apa lagi? As. As, ada kata apa lagi? For. Oke, for, benar sekali. Semuanya artinya adalah karena. Oke, satu lagi. Tentang kata apa ya? Yang artinya meskipun. Bisa pakai kata? Although. Oke, although. Apalagi yang dimulai dengan E? Even though. Even if. Even though. Kalau even if itu sekalipun gitu ya. Jadi agak sedikit ekstrim. Even if itu sekalipun artinya. Jadi agak beda sama meskipun kalau even if. Oke, even though, although sama Though. though. Ini aturan pakainya harus diikuti oleh subjek dan verb. Kata yang lain adalah kata despite. Satunya lagi adalah In spite. In spite. nah, in spite of. Ini harus diikuti oleh yang namanya noun phrase. Ya. Jadi diingat-ingat. Oke. Terus apalagi ya? Yang sering dipakai untuk memberikan penambahan. Kamu bisa pakai kata apa ya? Sebagai tambahan gitu pakai kata apa? Additionally. Additionally, bisa juga pakai in addition, bisa pakai kata Moreover. Oke, moreover, satunya lagi Furthermore. furthermore, satu lagi dengan kata Besides. besides. Nah, tuh. Ya. Jadi conjunction semacam ini harus sudah paham ya. Oke, kemudian kalau kita mau bikin kontras yang artinya namun, bisa pakai kata Instead. but, boleh. Terus However, however, terus Instead. yet atau instead juga bisa. Oke, boleh. Nah. Jadi ini harus sudah paham semuanya, harus sudah hafal artinya. Jadi nanti tidak terkendala lagi. Oke, jadi untuk hari ini materinya habis, selesai. Ada yang mau ditanyakan atau ada request? Karena kita masih ada satu pertemuan terakhir, boleh request. Yang perlu dibahas, yang belum Kak Ari bahas yang mana? Karena sepertinya model soalnya sudah Kak Ari bahas semuanya ya selama gaspol ini. Mulai dari model soal yang terakhir sampai kita maju ke UTBK yang tahun-tahun sebelumnya. Kalau mau ada request boleh untuk yang terakhir. Apa? Cara manage waktu ngerjain TO bahasa Inggris gimana ya? Soalnya 1 menit 1 soal terlalu ini. Terlalu cepat ya. Iya, Jadi, apalagi isi ngertiin lagi. harus ngertiin ya. Oke, ya. Jadi sekali lagi gini, cara memanage waktunya adalah satu seperti tadi ketika trik kita adalah ketika kita membaca soal adalah kita langsung mencari keywords. Keywords itu jadi kata-kata penting yang harus kita cari nantinya. Seperti tadi, contoh soal nomor berapa ya tadi. Jadi ketika kita harus mengeliminasi jawaban-jawaban, misalnya seperti ini. Contoh soal nomor 16 seperti ini. Jadi pilihan jawaban ini, penulis menyatakan apa? Aduh, ini berarti harus baca ambil semuanya ya. Tetapi kita lebih fokus di sini. Oh, ternyata di sini semua pilihannya adalah pada kata light. Berarti kamu yang harus cari adalah kata light. Berarti harus baca cepat di mana kata light. Kita kan bisa ya. Jadi bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, dua-duanya ini sama. Ketika berhadapan dengan yang namanya reading comprehension, itu butuh praktis. Jadi semakin sering kamu praktis, makanya akan lebih sering, lebih bisa gitu ya. Jadi bagaimana membaca dengan cepat, menemukan poin-poin dengan cepat. Jadi sekali lagi, kosakata aja tidak cukup, tetapi praktis di dalam tes, di dalam teksnya itu bagaimana. Caranya seperti itu. Oke, ini ada yang baik hati, merangkum semuanya ya. Oke, nah bahasa Inggris memang seperti itu. Jadi kadang-kadang membutuhkan waktu. Jadi soal yang seperti tone itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Jadi kalau ada satu paket soal tentang tone itu jawabnya agak belakangan aja deh. Jadi misalnya satu paket soal ada 5. Dalam satu teks itu ada 5 soal. Ya nanti aja sambil mengerjakan yang lainnya baru kerjakan tone. Kenapa?
Karena saat mengerjakan soal yang lainnya, otomatis kita membaca teksnya. Nah, tone itu butuh membaca teks hampir secara keseluruhan, nggak bisa nyuplik-nyuplik ya. Yap. Jadi itu cara manage waktunya. Jadi berlatih 1 menit harus bisa mengerjakan 1 soal. Memang agak susah sih, tapi itu memang tantangannya ya. Jadi mungkin ada beberapa soal yang kita korbankan mau nggak mau ketika itu terlalu sulit. Grammar banyak keluarkah? Nah, ini juga Kak Ari juga bertanya-tanya ya. Jadi kenapa di sini Kak Ari sisipkan latihan tentang grammar? Karena kita hanya melihat dari UTBK yang terakhir kemarin. Jadi UTBK yang terakhir kemarin, yang 2021, itu ada 2 soal grammar. Tetapi waktu itu 2 soal grammarnya sebetulnya simple, sederhana. Karena itu berkaitan dengan yang namanya conditional sentence atau penggunaan if. Jadi level grammarnya tidak sesulit seperti persiapan kita memang, tapi kita kan jaga-jaga ya. Jadi sebaiknya persiapkan 1 conditional sentence, yang kedua itu tentang yang namanya relative marker, ada who, whom, which. Mungkin ya, kita nggak tahu. Jadi prediksinya adalah kita menyiapkan aja. Oh, kemarin muncul soal grammar, kita nggak tahu akan muncul lagi atau enggak. Trendingnya akan bagaimana, seperti itu. Jadi soal yang UTBK terakhir kemarin, itulah kenapa di sini Kak Ari sisipkan soal yang berkaitan menyusun paragraf, karena muncul di dalam soal UTBK yang terakhir. Bagaimana menyusun paragraf yang koheren. Kemudian juga ada soal yang hampir seperti mana ya tadi? Bagaimana penulis memulai sebuah teksnya itu. Nah, relevansi antar paragraf. Jadi dibiasakan sekarang mencari main idea dari tiap paragraf. Itu kalau mencari relevansi antar paragraf, gitu ya. Oke, boleh. Jadi pertemuan terakhir nanti Kak Ari sisipkan materi tentang conditional sentence lagi. Ya, ini udah pernah kita bahas. Besok bolehlah kita bahas lagi ya. Oke, mungkin besok soalnya sedikit lebih banyak untuk pertemuan terakhir, nggak apa-apa ya. Oke, untuk yang hari ini kita akhiri aja dulu sampai di sini. Selamat berbuka puasa, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan sampai kita mendapatkan nilai yang terbaik nantinya untuk ujian ya. Tetap semangat. 1 kali lagi pertemuan sesudah Lebaran ya. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Makasih, Kak. Sama-sama.